melihat titik temu pergeseran dari Mas Menteri Nadiem Makarim ke Prof. Menteri, yakni Prof. Abdul Mukti ini, gitu. Kira-kira suasananya seperti apa? Dan apakah kekuatan dari masing-masing yang justru bisa akan menguatkan pendidikan menuju pendidikan yang esensial, yang semestinya? Silakan Prof. Os. Ya, itu yang tadi saya sampaikan Pak Jaim ya. Saya optimis perubahan estafet kepemimpinan itu akan apa namanya berlanjut ya. Jadi artinya ya sederhananya begitu yang sudah baik-baik itu dipertahankan gitu ya. Yang kurangnya itulah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Itu kan konsep perubahan yang sesungguhnya dan saya yakin Pak Menteri ya, Prof Muti memegang teguh hal seperti tadi, sehingga kuncinya yang tadi yang disampaikan Pak Jaim, adanya review terhadap kurikulum atau kebijakan sebelumnya itu adalah sebuah niat baik untuk melakukan sebuah perubahan. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan Pak Jaim di sini ya bahwa terkait dengan perubahan kurikulum atau peningkatan mutu pendidikan lah, kita sepakat bahwa satu kata terkait dengan meningkatkan mutu pendidikan itu adalah guru, gitu ya. Ciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, sehingga para guru itu memiliki ya atau terdorong untuk melaksanakan proses pembelajaran eh, secara efektif, gitu ya. Proses pembelajaran yang baik karena lingkungannya kondusif. Nah, oleh karenanya, meningkatkan mutu pendidikan, mengubah kurikulum dan lain-lain, pendekatannya adalah harus holistik, begitu. Pendekatannya harus holistik, semua aspek harus dipertimbangkan, dan semua aspek akan saling berkontribusi untuk eh, mensukseskan perubahan-perubahan. Saya Itu, potong sedikit Prof. Os. ya, Jangan terlalu serius dulu, kita mau ngobrolin gosip dulu. Jadi ini justru justru orang-orang di luar, para pelaku pendidikan ini kan tertarik ini kan untuk melihat sosoknya. Ada satu sisi selama ini ada Nadiem Makarim yang anak milenial sama sekali, profil milenial global sama sekali, modernis banget gitu. Kemudian ada Prof. Abdul Mukti gitu yang justru sebaliknya gitu. Berasal dari eh, kampung yang sangat mengakar secara spiritual, kultural, tapi kemudian juga menapak naik sampai kemudian menjadi profesor, kemudian menjadi Sekjen Muhammadiyah, satu organisasi besar sekali, lalu menjadi menteri. Dan tentu saja orang akan memperbandingkan ini kan dari dua orang penting ini. Nah, ini kalau kita memperbincangkan ringan di mata Prof. Oos seperti apa ini kedua orang ini? ya, saya kira itu pilihan yang terbaik ya di zamannya gitu. Iya kan, seperti itu. Dan apa namanya, saya optimis begitu dengan estafet ini, keberlanjutannya akan smooth. Dan misalnya tadi disampaikan terkait dengan Pak Menteri sekarang ya, walaupun mungkin dari kampung, tapi beliau juga memiliki perjalanan hidup. Kalau saya baca ininya itu cukup luar biasa dan dari situlah menjadi modal besar untuk memimpin kementerian yang luar biasa ini, gitu. Sehingga walaupun misalkan katakanlah tadi ada perbedaan latar belakang dari eh, menteri sebelumnya, tapi rasanya dengan perjalanan beliau yang panjang yang luar biasa ini bisa apa namanya eh, mengimbangi ya, sehingga ketika terjadi proses pergantian estafet kepemimpinan ini rasanya
eh, hal-hal yang baik itulah yang sudah ada akan bisa ditingkatkan karena tentu saja hal ini juga akan menjadi sebuah konsen dari menteri yang sekarang. Kenapa saya Kalau menyampaikan seperti itu, kalau Pak Jai? Pak Oos melihat apa hal terpenting dari Nadiem di periode lalu dalam dunia pendidikan dan perjalanan dunia pendidikan selama ini. Ya itu tadi yang saya sampaikan, walaupun ini konsepnya konsep lama ya, tetapi pada saat zaman Nadim itu eh, apa namanya menguatkan begitu bahwa seorang guru itu ketika ingin mengajar harus eh, melakukan istilahnya itu asesmen awal ya, diagnostik awal terkait dengan kebutuhan dan potensi anak. Guru itu wajib mengetahui kebutuhan dan potensi anak untuk keperluan pembelajaran. Itu sebetulnya ini konsep lama, tetapi pada saat zaman inilah itu dikuatkan betul begitu. Dan apa namanya ini sangat penting begitu. Dan dari situlah eh, proses pembelajaran tidak bisa diseragamkan. Proses pembelajaran akan terdepresiasi di situ. Dan inilah tuntutan guru begitu ke sana. Ini saya kira yang menurut saya ini adalah sebuah Hal yang prestasi penting yang luar dari biasa. Nadiem ya. Ya, Nah, bisakah juga disebutkan bahwa Nadiem selama ini cukup berjasa untuk menyadarkan kita semua atau mengingatkan kita semua tentang tantangan global yang sangat serius ke depan yang memang perlu kita antisipasi dengan sangat serius. ya, saya kira mungkin itu salah satu ya, salah satu. Walaupun memang rasanya sih ini di banyak pihak juga sering menyampaikan hal itu ya. Tetapi kalau bagi saya yang sangat esensi itu udah yang tadi, Pak, di dalam pendidikan. Oke, lalu mengenai sosok dari Prof. Abdul Mukti sendiri gimana, Prof. Os? Ya, saya belum banyak melihat ya tentang ini beliau, tetapi dari perkembangan dan apa namanya gagasan yang disampaikan seringkali di media, termasuk di media sosial, menurut saya sangat optimis dengan pengalaman yang beliau miliki terkait dengan perjalanan hidupnya ya, eh, latar belakang pendidikannya, organisasi dan lain-lain. Dan inilah rasanya saya kira menjadi sesuatu yang penting. Tetapi saya yakin memimpin kementerian yang besar ini tidak cukup oleh seorang menteri ya, tetapi juga tentu saja harus didukung oleh timnya yang solid begitu, timnya yang saling melengkapi terkait dengan kepemimpinan beliau. Itu mungkin. Ya, selama ini Nadiem juga disebutkan mampu membawa atmosfer pada titik tertentu agar ada satu kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa untuk menjalani proses belajar mengajar yang baik. Dan kemudian kata merdeka dalam proses pembelajaran ini kan kemudian menggaung dan menjadi kita semua tahu. Tetapi juga ada efek dari apa yang kemudian orang mengejar pada Merdeka Belajar ini. Karena tidak sedikit juga yang kemudian menganggap bahwa namanya pendidikan itu ya harus menyenangkan, harus asik, harus menggembirakan dan sebagainya. Sehingga kadang terjebak bahwa seolah-olah ya sekolah itu harus bersenang-senang, pendidikan harus dunia bersenang-senang. Padahal tidak semuanya seperti itu, gitu. Nah, inilah yang kemudian pada titik tertentu ingin diingatkan oleh kementerian baru ini, menteri baru ini bahwa tidak hanya bersenang-senang loh, tetapi ada hal yang paling prinsip justru bagaimana
mengerjakan ini dengan memiliki makna dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Prof. Aus melihat ini? Ya, saya setuju sebetulnya ya. Belajar itu harus menyenangkan. Cuman mungkin konsep menyenangkan di dalam belajar bukan seperti kita nonton film, nonton sinetron atau hal-hal yang terkait dengan kesenangan seperti itu. Tetapi menyenangkan itu adalah menyenangkan situasinya yang merangsang kepada anak untuk belajar gitu. Oke, Itu konsep menyenangkan itu seperti itu yang saya pahami di dalam pembelajaran ya. Nah, oleh karenanya tadi tugas kita misalnya sebagai pendidik, bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif agar anak itu terangsang untuk mau belajar dan belajarnya itu tidak dipaksakan, tidak terpaksa begitu, tetapi dengan kesadarannya karena menyenangkan tadi. ya Gitu. ya. Itu Berarti, seperti itu konsepnya. Jadi jadi menyenangkan ini bukan bersenang-senang ya. bukan bersenang-senang, menyenangkan Jadi gitu. sesuatu yang berbeda. Iya, karena Karena khawatirnya kemudian ada efek karena mau bersenang-senang, ingin menyenangkan, lalu bersenang-senang, lalu beberapa juga pendidik yang kemudian juga sibuk untuk lebih sibuk membuat konten ketimbang kemudian mendidik. Kadang-kadang kan seperti itu juga. betul, betul. Nah, itu tadi Pak Jaim, kuncinya saya kira ketika guru itu tahu potensi anak, tahu kebutuhan anak, ketika diberikan itu potensi dan kebutuhannya, nah itu akan menyenangkan dari situ aja. Ya, Karena ya. itu sebuah daya tarik. Saya mau belajar ini karena saya perlu ini. Saya mau belajar ini ya karena potensi saya ada di sini. Kan seperti itu. Jadi itulah saya kira dari awal tadi yang saya sampaikan. Ini yang harus menjadi catatan kita semua ya, agar supaya eh, konsep menyenangkan tadi bisa bisa terwujud sehingga anak-anak itu bisa belajar yang pada akhirnya mereka bisa belajar mandiri di mana saja, kapan saja, dengan apa saja, gitu. Tidak harus dengan buku, tidak harus dengan yang lain-lain, karena dia sudah, oh saya sudah tahu potensi saya di sini. Nah, makanya di dalam konsep extension education itu kan konsepnya kita bagaimana kita membantu orang menemukan potensinya dan caranya agar dia bisa bisa belajar, bisa meningkatkan kemampuannya dengan caranya sendiri, didorong gitu. Nah, itu saya kira yang tidak mudah. Nah, oleh karena saya kira ketika ada perubahan ya, mungkin ini juga catatan dari periode-periode sebelumnya, kita tidak bisa perubahan itu dilakukan secara seperti membalikan tangan. Perubahan itu harus bertahap, sedikit-sedikit. Bahkan mungkin perubahan juga tidak bisa diseragamkan misalnya. Yang si A tahapannya baru sedikit, si B sudah meloncat dan lain-lain. Inilah realitas. Karena ketika perubahan itu harus diseragamkan, disamakan dan lain-lain, pasti akan terjadi gejolak. Dan itu sudah terjadi hal-hal seperti itu di apa namanya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dan saya yakin para pimpinan itu inginnya apalah kebijakan itu sudah dikaji dan hasilnya bagus ya. Tetapi ketika implementasinya diseragamkan, seringkali terjadi gejolak-gejolak itu. Nah, ini saya kira sebuah catatan di situ. Apalagi Indonesia cukup beragam ya, cukup beragam. Inilah tantangan sekali lagi. Tapi saya kira optimisme itu akan bisa dengan berbagai pengalaman yang sudah dilakukan di pimpinan-pimpinan sebelumnya.